Untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan persiapan data terlebih dahulu. Nah, ini datanya nanti dirubah dulu ya menjadi bentuk angka. Ini ada codingnya seperti ini, dan ini menggunakan rumus if and. Nah, seperti ini rumusnya ya, nanti bisa diikuti. Nah, kemudian setelah datanya seperti ini, kita buat datanya berformat CSV, karena format CSV tersebut yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Dan untuk membuat format CSV caranya seperti ini ya. Ini kita buat file baru. Nah, seperti ini ya, buat file baru. Ini kita copy ya. Nah, seperti ini kita copy. Kita paste di sini. Nah, seperti ini ya, paste value. Nah, ini kita hapus. Nah, kuesionernya kita hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, datanya nanti seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita save. Klik file, save as. Nah, untuk nama di sini tulis saja sebagai contoh CSV. Nah, seperti ini ya. Kemudian save as type kita klik. Nah, ini kita pilih CSV UTF 8. Nah, yang ini ya. Nah, seperti ini, lalu kita klik save. Nah, karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Seperti itu cara membuat file CSV-nya ya. Nah, kemudian setelah file CSV-nya ini terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita klik new project, kemudian untuk nama kita tulis saja di sini sebagai contoh seperti ini, create, lalu ini ya, import data file kita klik. Nah, kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini CSV-nya, klik open, lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, ini kita bisa back, lalu create model. Nah, di sini kita pilih ya model type PLSM, kemudian model name di sini kita tulis saja sebagai model 1 gitu ya. Nah, seperti ini, klik save. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini ya. Indikator ini ke dalam lembar kerja berkelompok sesuai dengan variabelnya. Seperti ini caranya ya. X1.1 sampai dengan X1.30. Nah, kita blok, lalu kita tarik ke sini, kita enter. Nah, seperti itu kita masukkan dulu, nanti kita rapikan. Nah, lalu kita beri nama ya. Beri nama sesuai dengan variabelnya. Nah, untuk memberi nama tinggal double klik saja ini ya, double klik. Nah, kita paste seperti ini, lalu klik apply. Nah, setelah diberi nama, kita susun modelnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Seperti ini ya.
Nah, lalu kita hubungkan menggunakan menu connect dari X1 ke Y, X2 ke Y, Y ke Z ya, X1 ke Z, X2 ke Z. Nah, setelah seperti ini ya. Oke, setelah seperti ini kita klik save. Nah, ini bisa kita lakukan analisis. Jadi yang pertama diuji adalah PLS algorithm. Jadi pengujiannya nanti ada outer dan inner model. Nah, karena ini ada dua kali ya pengujian outer modelnya. Jadi yang pertama ini kita menguji, kemudian karena ini banyak yang tidak valid, jadi kita eliminasi. Nah, kemudian setelah eliminasi, setelah hasilnya bersih ya, nah ini menjadi model 2. Nah, ini adalah model yang sudah bersih ya, artinya semuanya sudah valid. Nah, ini jadi kita buat modelnya ini dua kali. Nah, sebelum kita lakukan analisis, kita buat dulu modelnya ya. Nah, ini model 1 kan. Jadi model 1 ini model yang lengkap, kemudian klik kanan, duplicate. Nah, ini kita tulis di sini sebagai model 2 eliminasi ya. Nah, seperti ini, red. Jadi nanti yang dieliminasi nanti dari sini. Seperti itu ya. Jadi model 1 adalah model full, model 2 adalah model eliminasi. Seperti itu. Nah, oke, kita uji dulu ya PLS algorithm. Caranya seperti ini, calculate PLS algorithm, lalu start calculation. Nah, ini adalah hasilnya, dan untuk Smart PLS ini ada dua cara ya kalau kita pengen meng-save hasilnya, yaitu kita bisa save di dalam aplikasi Smart PLS atau di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, untuk di dalam app Smart PLS sendiri tinggal klik save, lalu kita tulis di sini sebagai tahapan pengujiannya ya, PLS algorithm yang ke-1. Nah, seperti ini ya. Great. Kemudian kita juga bisa simpan hasilnya ini di luar dari aplikasi. Caranya seperti ini ya. Klik Excel, export. Nah, lalu kita bisa save. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat ya. Seperti ini. Jadi save filenya itu sudah berkelompok sesuai dengan tahapan pengujian ya. Sudah dalam folder seperti ini. Seperti itu untuk cara meng-save-nya, dan ini berlaku untuk semua pengujian ya. Caranya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai outer loading terlebih dahulu. Nah, di sini bisa diketahui ya, untuk outer loadingnya ini banyak yang tidak valid ya, ditandai dengan warna merah. Dan ini harus dilakukan eliminasi. Nah, kemudian untuk reliabilitas, nah ini AVE dulu ya. Nah, ini untuk AVE terloading, ini adalah AVE-nya. Nah, untuk AVE ini nilainya wajib di atas 0,5 ya. Nah, ini seluruhnya AVE-nya ini masih di bawah 0,5. Dan untuk reliabilitasnya ini sudah oke, sudah di atas 0,7. Nah, di sini bermasalahannya pada validitasnya karena banyak yang tidak valid ya. Nah, seperti ini, banyak yang tidak valid. Nah, ini harus kita lakukan eliminasi. Nah, ini ya. Ini uji validitas, ini reliabilitas. Nah, harus dilakukan eliminasi. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini. Jadi dilakukannya itu bertahap ya, satu demi satu. Nah, kita lakukan eliminasi dari nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi yang terkecil ini yang minus nih ya. Z129. Nah, ini kan bukan Z29, ini Z1.3 ya. Nilainya adalah minus 0,537. Nah, ini harus kita eliminasi. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke model 2. Kita uji ulang. Oke. Nah, nanti kita save-nya di model yang ini. Nah, ini ya, Z1.3. Nah, kita eliminasi, kita cari Z1.3. Nah, ini ya, kita delete. Nah, seperti ini. Lalu dirapikan, kita uji ulang. Oke ya. Nah, kita lihat lagi terloadingnya. Kita cari lagi di sini mana yang nilainya paling kecil ya. Jadi yang paling kecil itu yang dieliminasi terlebih dahulu. Nah, ini ya, Z1.28.
Nah, nilainya 0,212. Z1.28. Ini Z1.28, kita delete ya, seperti itu. Save, lalu diuji ulang. Loading, nah kita lihat. Nah ini ya, Z1.9. Delete, save. Nah seperti itu terus diulang ya, sampai semuanya itu bersih ya, tidak ada yang merah. Oke, untuk mempersingkat waktu saya bukakan yang sudah jadi. Nah seperti ini ya. Nah ini yang sudah selesai dieliminasi. Nah semuanya sudah bagus ya nilainya. Untuk auto loading semuanya sudah di atas 0,7 ya. Ini semuanya sudah valid. Kemudian untuk nilai kerombak alpha, nilai AVE ini semuanya sudah di atas 0,5. Kemudian kerombak alpha semuanya sudah di atas 0,7. Nah ini masuk ke dalam model 2 ya. Jadi model 2 ini nanti yang digunakan sampai ke pengujian hipotesis. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat uji diskriminan. Nah, di sini menggunakan nilai HTMT. Nah, diskriminan di sini ya. Nah, ini diskriminan validity. Nah, untuk HTMT di sini nilainya merah ya. Nilainya merah ini artinya dari sini terjadi masalah pada diskriminannya, artinya variabel konstruknya itu masih belum bisa untuk variabel latennya. Nah ini kita lihat nilainya ya, kalau nilainya masih di bawah 1 ini masih nggak apa-apa ya, masih nggak masalah. Ini semuanya masih di bawah 1 ya, masih aman. Dan nilai HTMT ini juga biasanya diakibatkan karena nilai R-nya ya, R square-nya itu terlalu tinggi. Nanti saya bahas untuk R square-nya. Ini adalah HTMT-nya ya, seperti ini. Kemudian untuk inner model, nah kita menggunakan nilai VIF ya di sini untuk menguji multikolinearitasnya. Nah kita di sini ya. Nah ini kita gunakan yang inner model list. Nah ini adalah nilai uji collinearity-nya atau multikolinearitas. Nah nilai VIF ini harus di bawah 5. Nah di sini diketahui ya semuanya ini di atas 5. Jadi di sini terdapat masalah untuk multikolinearitasnya. Jadi nilai HTMT dengan nilai VIF itu biasanya berhubungan ya. Seperti itu. Nah, ini adalah nilai R square-nya ya. Nah, dari sini ini adalah R square-nya. Nah, ini. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi R square-nya ini nilainya sangat tinggi ya. Terutama pada variabel Z, nilai R square-nya adalah 0,920. Nah untuk R square itu normalnya sekitar 0,3 0,4 itu bagus ya, tapi kalau udah di atas 0,7 biasanya nanti terjadinya seperti ini, masalah multikolinearitas. Jadi R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, contoh Y ya, nilainya adalah 0,875. Nah berarti di sini adalah variabel X1 dan X2 itu mempengaruhi sebesar ya, 87,5% ya. Ini 87,5% dan sisanya 12,5. Nah ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari model penelitian ini. Itu ya untuk cara membaca nilai R square-nya. Nah kemudian untuk fx size atau f square kita peroleh dari sini. Nah, kita gunakan yang list supaya lebih mudah dibaca. Nah ini sama ya dengan R, menunjukkan besaran pengaruh, tapi kalau untuk F ini secara parsial ya, atau X1 ke Y, X1 ke Z, X2 ke Y, dan seterusnya seperti itu. Nah ini adalah nilai R square, F square-nya. Nah ini ya, nanti tinggal dilihat kriterianya di sini. Nah ini masuk keterangan nilainya berapa, seperti itu. Itu pengujian predictive relevance atau Q kuadrat, caranya seperti ini. Calculate ya, Linfolding, lalu start calculation. Nah ini adalah nilainya. Nah ini ya, jadi Q kuadrat ini
nilai prediksi ya ketika penelitiannya ini dilakukan ulang menggunakan jumlah responden yang sama, maka hasilnya memiliki prediksi yang besar, artinya tidak akan berbeda jauh hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini: calculate, kemudian bootstrapping, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi untuk hipotesis di sini ada dua, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh mediasi. Nah, pengaruh langsung kita peroleh di path coefficient. Nah, ini ya. Di sini ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai original sample dan p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif. P-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak ya. Jadi kalau pengaruhnya itu signifikan, hipotesisnya diterima. Kalau tidak signifikan, hipotesisnya ditolak. Nah, kita bisa lihat di sini untuk semuanya yang memiliki pengaruh positif. Kemudian untuk p-value-nya juga semuanya lebih kecil dari 0,5, maka seluruh hipotesisnya ini memiliki pengaruh positif signifikan ya. Jadi seluruh hipotesisnya ini diterima ya, dari H1 sampai H5. Nah, kemudian untuk uji pengaruh mediasi kita peroleh dari sini, specific indirect effect. Nah, ini ya, ini juga sama nilainya, semuanya positif signifikan ya. Jadi untuk hipotesis 6 dan 7 ini diterima. Juga sudah saya buatkan ya kesimpulan sementaranya seperti ini. Nah, ini sudah ada lampirannya juga. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.